Ya, makanya lucu banget gitu loh. Anda harusnya bisa memahami ketika ada dulu itu ada isu ya tentang Ustadz Abdul Somad saat dia menyebut bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Ini loh salib ini. Di dalam salib ini ada jin kafir. Ini menurut Anda nih seandainya ini. Saya walaupun orang Muslim, saya di sini tidak harus begini gitu loh. Artinya itu orang Muslim harus belain orang Muslim, enggak. Saya memiliki prinsip kebenaran, bukan prinsip saya karena mayoritas dan minoritas, bukan. Saya memiliki prinsip yang bukan minoritas ataupun mayoritas. Saya berbicara kebenaran. Sebelum saya mencubit orang, saya harus coba cubit dulu saya sakit apa enggak. Masih banyak sekali orang-orang yang kritis, terlalu kritis, saking kritisnya ini sampai kehilangan hati dan nurani. Kehilangan nurani. Fatwa kebenaran dari hati ini sudah hampir tidak digunakan, apalagi menggunakan logika yang baik. Lainnya salah satu contoh adalah ketika ada demo di Kedubes Singapura. Ini orang-orang ini hanya gara-gara Ustadz Abdul Somad tidak bisa masuk Singapura. Hanya gara-gara orang nih ya. Ini hanya gara-gara orang nih. Kepentingan untuk dakwah juga tidak saat itu, ya. Ngakunya hanya untuk holiday atau untuk jalan, hanya untuk berwisata saja. Baru seumur ini orang Indonesia ini. Bingung saya juga. Baru ada orang ditolak di negara lain gara-gara mau berwisata nggak boleh masuk. Ini ada orang berbondong-bondong demo sampai ke Kedubes. Lu kok kayak kurang-kurang kerjaan gitu loh. Yang bayar tuh siapa sih? Oh, nggak ada yang bayar. Oh, pakai dana umat. Iya, gue tahu dana umat memang besar untuk demo. Gue tahu lah. Apalagi dana yang mengatasnamakan umat untuk persatuan ya. Tapi kalau ada salah satu ustadz yang dipersekusi, ada ustadz-ustadz kita atau ulama kita ini yang didolimi seolah-olah seperti ya. Makanya dana itu bisa digunakan ya. Dana sumbangan-sumbangan itulah ya. Demo dan lain-lain sebagainya. Kenapa saya bilang kalian itu tidak punya hati nurani? Iya, bagaimana mau berbicara menggunakan hati nurani? Akal saja sudah nggak dipakai. Akal saja sudah nggak dipakai. Coba bayangkan. Hanya gara-gara orang pengen main mau masuk Singapura, Singapura nggak mau terima. Singapura tuh nggak mau terima gitu loh. Dan otoritasnya itu sangat berbeda sekali. Semua negara itu memiliki kebijakan-kebijakan tanpa intimidasi dari negara lain. Tanpa aturan-aturan itu ngikut atau nurut dengan aturan negara-negara lain. Mereka mempunyai alasan, mereka mempunyai otoritas sendiri yang tidak bisa tidak bisa semua itu bagaimana lu gitu. Alasannya apa? Kepo banget gitu. Dan itu berbicara negara gitu loh. Itu konstitusinya adalah negara Singapura, bukan Indonesia. Konstitusionalnya itu secara ini ya negara Singapura sendiri, bukan negara seperti kita. Sama halnya ketika orang dari luar negeri ingin masuk ke Indonesia, tidak diizinkan sama orang Indonesia atau negara Indonesia, dia deportasi, dipulangkan lagi. Bule-bule banyak sekali. Bule-bule banyak sekali yang dideportasi. Di Bali banyak yang dideportasi dan lain sebagainya. Lalu lucu, orang Indonesia sendiri ketika ada orang yang mau berwisata, hanya satu orang namanya Ustadz Abdul Somad mau masuk Singapura, Singapura tidak terima atau suruh pulang lagi atau dideportasi lah, alasannya apapun itu. Lalu kalian berbondong-bondong demo. Sampai dibela-belain, demo lah sampai dibela-belain. Ya Allah, lu bener-bener nggak menggunakan logika dengan baik. Lu katanya umat. Ya, sebenar-benarnya seorang manusia kalau mengaku beragama adalah menggunakan pikiranmu dengan baik. Lu percuma beragama kalau nggak menggunakan pikiran dengan baik. Mubajir, apa yang mau dipelajari dalam agamamu kalau nggak menggunakan pikiran dengan baik? Kamu baca Al-Quran bisa, ya, baca maknanya bisa, menafsirkannya itu yang kadang-kadang kamu itu tidak bisa. Terkadang-kadang Al-Quran, hadis semuanya benar, tetapi pemahaman Anda yang tidak benar. Kan sama aja bohong kan gitu. Kenapa? Pikiranmu.
Makanya Allah itu ciptakan pikiran manusia itu nggak semuanya itu baik dan semuanya pintar. Makanya ada kiai, ada ulama, ada guru datang supaya apa? Barangkali spesifikasi cara kamu berpikir itu kurang. Belajar sana sama guru gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya itu harus jelas. Kalau Anda itu menggunakan pikiran, kita itu harus serba legowo dan memaklumi. Kenapa sih UAS itu ditolak? Masuk ke Singapura kenapa ditolak? Alasannya itu sudah jelas. Bahwa UAS alias Ustadz Abdul Somad itu sering membuat sebuah ceramah-ceramah ini yang kontroversi, menghina terhadap agama lain, statement-statement yang ya saya rasa yang membuat perpecahan, termasuk gampang memurtadkan orang, termasuk gampang membuat statement-statement yang menjadi kontroversi yang kebenarannya itu menurut madhab, kalau kita sesama muslim nih pun ada yang membenarkan, dia membabi buta, dia menjadi sosok orang yang intoleran, dia menjadi sosok penceramah yang intoleran. Ini yang jadi masalah, sehingga Singapura itu tidak memberikan izin bahwa UAS diperbolehkan masuk. Karena apa yang ditakutkan oleh negara Singapura adalah walaupun izin masuknya ini adalah untuk kepentingan holiday atau main ya atau liburan, tetapi biasanya orang-orang seperti penceramah memang izinnya seperti itu. Nanti nyampe di Singapura ya ada agenda-agenda dakwah. Ini semuanya biar tahu ya. Semuanya ya, termasuk teman-teman saya pun ketika seperti Gus Miftah, seperti yang lain lah ya, saya nggak usah sebutkan satu persatu. Sama ketika ada panggilan di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan atau di manapun, di negara manapun itu, izinnya ya memang izin liburan. Walaupun setiba di negara tersebut ya menggunakan waktu tersebut, liburan tersebut untuk berdakwah. Ya, makanya lucu banget gitu loh. Anda harusnya bisa memahami ketika ada dulu itu ada isu ya tentang Ustadz Abdul Somad saat dia menyebut bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Ini loh salib ini. Di dalam salib ini ada jin kafir. Ini menurut Anda nih seandainya ini. Saya walaupun orang muslim, saya di sini tidak harus begini gitu loh. Artinya itu orang muslim harus belain orang muslim, enggak. Saya memiliki prinsip kebenaran, bukan prinsip saya karena mayoritas dan minoritas, bukan. Saya memiliki prinsip yang bukan minoritas ataupun mayoritas. Saya berbicara kebenaran. Sebelum saya mencubit orang, saya harus coba cubit dulu saya sakit apa enggak. Ya. Kalau saya sakit, saya nggak mau cubit orang. Coba seandainya saya berkaca, kalau seandainya di atas begitu ada kalimat Allah dan kalimat Muhammad, simbol-simbol kami sebagai orang muslim yang terbuat terukir dari kayu seandainya, ya. Di situ ada kalimat Allah, yang satu Muhammad. Lalu saudara kita yang beragama non-muslim ini bilang saat diceramah di tempat gereja mereka seandainya, itu kalimat-kalimat Allah punya Islam itu, dia itu ada iblisnya. Ada iblisnya itu. Kalimat-kalimat Allah yang di dalam kayu itu, yang terukir itu ada iblisnya. Seandainya seperti itu. Perasaanku bagaimana? Apakah saya sakit? Apakah saya siap menghalalkan darah orang tersebut? Apakah saya siap tampol orang tersebut? Apakah saya siap gelandang orang tersebut? Apakah saya akan melakukan balas dendam seperti apa yang mereka lakukan terhadap kita? Oke, aku dendam sekarang sama mereka yang suka mengolok-olok kalimat Allah dan kalimat Muhammad yakir dalam kayu. Ya, lalu saya membalas lagi, itu di salibmu itu di salibmu itu ada telanjang yang auratnya kelihatan. Seandainya itu tuh setan itu. Wah, ini ada jin kafir nih. Apa perasaanmu? Lama-kelamaan ya kita menjadi orang yang saling sawut, saling pukul, saling menjalankan dendam, ya, saling balas pantun, ya seperti itu. Maka semuanya dibatasi. Dalam Islam pun membatasi dalam surat Al-An'am ayat 108. Agar apa sih? Allah berfirman di situ, kamu nggak boleh menghinakan sesembahan orang lain. Kamu nggak boleh menghina keyakinan orang lain.
Ketika engkau melakukan itu Yole, maka orang lain pun yang kamu hina akan membalas sedemikian rupa. Maka nggak boleh. Dan firman Allah tersebut dilanggar oleh Ustadz Abdul Somad. Walaupun alasannya dia berbicara di internal, walau dia berbicara itu di sebuah majelis, walaupun Ustadz Abdul Somad ini berbicara dia itu di dalam orang-orang muslim saja, tidak ada orang non muslim, ini bukan berarti ini internal. Ketika suara itu sudah nyampe ke eksternal, nyampe keluar, ini menjadi urusannya eksternal. Ketika negara-negara lain pun melihat bahwa kelompok-kelompok ini adalah penceramah intoleran, radikal, maka ini menjadi sebuah atensi. Jangan sampai ini masuk ke negara kami untuk membuat provokasi, propaganda, adu domba, ujaran kebencian yang sama seperti yang dilakukan di negaranya. Ini harus dipahami. Lalu ada komentar seperti ini, wah Arya menjadi pembela salib. Tidak bro, saya punya prinsip. Karena saya ini manusia biasa. Saya sangat meyakini 1.000.000% bahwa keyakinan dalam beragama saya adalah Islam. Dari lahir, keturunan-keturunan saya sampai dengan Kanjeng Joko adalah Muslim. Sudah tersahadatkan Islam rahmatan lil alamin insya Allah. Tetapi saya di sini berbicara memiliki prinsip kebenaran, bukan berbicara masalah mayoritas dan minoritas tentang agama. Saya berbicara tentang agama. Mula none aku ngomong kuwi utekmu dienggo, aja digek lebake ning silit. Ya, uteknya dienggo, aja mbok pindah ning silit. Ya. Nek ora seneng nek aku ngomong minggir. Karena orang-orang ini sudah tidak terbiasa mendengar saya bicara. Ini orang-orang intoleran ini saking-sakingnya menjadi orang sudah suci, menganggap dia suci, menganggap mereka adalah tangan Tuhan, menganggap mereka memiliki kunci surga, akhirnya menjadi orang yang sombong. Orang-orang yang sok suci saya tidak mau diluruskan lagi. Padahal kewajiban kita sesama orang muslim ini untuk saling mengingatkan. Ya, untuk saling mengingatkan. Ini saya berbicara kebenaran. Artinya yang tadi cilendranya, jangan mencubit, coba dulu cubit diri kamu sendiri. Sakit enggak? Kalau dicubit sakit, jangan cubit orang. Kalau kamu tidak mau ditolak di negara lain, di negara sendiri pun jangan ekstrim. Jangan rasis, jangan intoleran. Lalu Ustadz Abdul Somad pun sama. Dia bilang statement lah ya, bahwa ulang tahun ini haram. Selamat Natal juga mengucapkan selamat Natal kepada orang ini juga haram. Begitu tipis sekali iman kita sebagai orang muslim. Ya. Menyebut orang sebagai selamat hari Natal haram. Padahal dalam nas sendiri, Al-Qur'an sendiri menyambut kelahiran Isa Al-Masih. Itu Al-Qur'an yang ada dalam nas menyambut kelahiran. Kenapa haram kata Ustadz Abdul Somad? Karena mereka ketika mengucapkan selamat hari Natal sama dengan, kata Ustadz Abdul Somad, sama dengan engkau menyambut hari lahirnya Yesus. Padahal Yesus ini kalau dalam Al-Quran ini adalah Isa Al-Masih. Ya, kalau kita berbicara akidah kita, Yesus ini adalah Isa Al-Masih. Kebenaran semuanya wallahu a'lam bishawab.